Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Itu mergo Abu Bakar wong saleh, anak kegelapan itu luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung pira? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunia. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terang definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunya. Jadi barang sing hina iku jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat iku jenenge dunya. Kemanane dunya saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Rungokno wae kok kowe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutul Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haramain. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, ngritik dunia entek ngamat. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah wong sufi terus milah dhewean terus orang lakoni popo ngerti lesu mangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah dan sal hada sayyid kamu tanya hada sayyid maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa sadat maksudnya bukan habib bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib ya Zuriya Nabi, kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Saya di dunia mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu. Dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia.
Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ustisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dilingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Wah, kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi itu darani fikih mau kulit, dia wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Yang ke rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi napa mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrim. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulan. Kalau bahasa saiki repot terus. Ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak radik duit, sak penat-penatnya urip, terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati, itu cita-citanya satu. La'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona. Sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulatur, no. Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggap dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah.
Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek. Apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula itu lebih baik ketimbang dunia orang kok. Kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apa orang-orang ngono nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora lu lara. Jamin. Ora ini kan ketara nak keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati riba mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Umat dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhirat aku tak cuma aku lo pengurus ora sok gendeng. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ya, saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek dong, malah parah meneh. Sing situ atas hatine situ geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Sufi itu ya saya untuk goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wong fikir amal nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ra iso salat tahu ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Tok sujud tek. Jadi ini situ atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sisi tok goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek neng satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu si tok goblok, si tok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak. Fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Yang ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Apa kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya. Sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon nggon kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ingat-ingat istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memang kowe iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih ra zakat? Memangnya kowe iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ono keran coplok es dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekiranya ya urun gawe keran, misalnya orang itu urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak?
Dulunya bangku rusak terus kabeh dhewean. Menang iso kan kedewean rokok ora tak badur ya ngene. Ndak bisa sufi seperti itu, ndak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kue. Sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nah, rusak ya mana teman pun melok dandani. Nah, ketika rata didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang, lah ini tuh jenis fakti. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Goblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kucing menteri pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rukin Jono dari calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dekne piye, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Temen langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika 2 suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis lemu goblok. Untuk sing lanang karena boten dijudisi yang nuntung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo kok cek urip pantes di demo kan es mati digo kangenan. Kelakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Sakroku nabi-nabi dhisik ku ditongkat apa to, Mat. Dadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya aku pengen dihitung nggak tahu Nabi gua, kita ya sangar lah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan bis terus ketemu segero. Kan ya seru lah, misalnya ono Yogyo macam-macam, tukok terus likuifaksi do tenggelam kan, seru lah, apa? Nah jawab pengiran lucu. Dia mati jok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetok wit kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang kamu. Oh sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak ana kowe.
Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek empate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel memang. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan oh sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara dhisik. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Kuwi mujizat ora padha wae wong nak tre berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Memang saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Jare kula ya kadang ya wong komentar. Gus wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim po wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyakarta saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan salahku kiai nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat ke Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae kok masuk tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Usah mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau metawani pangeran mukjizat kok sengkare misalnya. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi alor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan sing kondang ku wonge. Lah saiki cek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Ku aneh-aneh wae. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala setan karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa kan? Nah alim syaratnya hafal Quran hafal ribuan hadis. Ya nak zuhud syaratnya ra di HP ra anan. Nak fakir tau lah diangen-angen ae milih apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya lingnya pangeran sewengi tapi sesucinya keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementara la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita seneng cawe dok. Terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu seneng Allah kok amen. Allah semungi terus pingsan, kesemper. Tak tepak harus darani wali. Darani wali ana salam template wah apa-apaanan. Nanti bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Lah kok saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah template ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat Allah merek rokok Rugen. Misalnya rokok Eropa ya terus ditukokno.
Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Kulo niki diceritani Gus, kulo nek wong alim Gus. Jajar be wong terkenal wali, kulo harus salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Akhirnya salaman kok ana maknane ning Jawa Timur. Serau satu terang maknane opo. Wah kere, wong kowe padha wae wong alim kok kasut to, Bro. Dene kok kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi masjid masuk pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wa lirrasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, yas'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanya. Ada yang kaya usul ya Rasulullah duit kula kata lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun bikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untungnya dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku kualat, kira wali, kritik wali. Gue cuma melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil umat. Kita kasihan umat ini mencintai kiai. Kemudian tidak dapat apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis. Sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya. Hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungo, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram. Iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturan di pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau tidak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang. Cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Ishak. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang. Nggak boleh megang Ishak dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Ishak, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Allah menunjukkan inna sofa al-marmata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa. Karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa aturan? Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa sampean ta? Kula mucal Minhajul Talibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Kuwi parah meneh. Kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, dongaken slamet. Wong biasa wae ora kok njuk ndongakno selamat.
Mesti ini aku takut sih carane pas sepeda motor piye lagi jadi nggak selamat. Wong isi saya mesti selamat. Ini orang iso pun. Ya iku badin pas sepeda motor dongakno. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh nggak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut sih syarat rukunnya haji. Baru minta didoain haji mabrur. Ini enggak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kulo tak pisau itu. Untung ngomong kembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, gus kulo badhe haji supaya sah piye guys. Ulang. Ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling enggak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, tiswa Ka'bah itu mulat tokah bitit. Tiswa Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wajah orang ihram itu nggak boleh nyentuh tiswa. Jadi harus diterangkan. Malah gue kaji merugi, kok gitu terus gue mau nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Nek sing juk ngomong suga, gini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh. Nah cara bapak nangis itu seruat sama nangis anak jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragil meses, ben tobat, yang ini tobat, marah ini marahin. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Birar Fatihah ya kabeh itu ono urutan. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'athihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan saja mau ngaji sih, nah ngaji nggak tak dengar, nak eling, nah orang yang besar. Ya oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi dengar komunitas. Kalau dengar sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umati Rasulillah, urun mulang mboten kedonyane. Amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang sing donga ben rabi, berarti wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara iki gulantung mungkin corak bener. Bro kan duwe pinter menawa dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoni mergo dari ilate itu digunting Malaysia. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas iline perkara apa? Kalau itu selingan nggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liane itu ya tetap dibelajarkan halal.
Ya tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin sofa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung